Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Sekarang kita lanjutkan lagi bab nafyus syarik anillahi ta'ala. Bab tentang penafian sekutu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada ayat dari surat Al-Mu'minun ayat ke-91 sampai 92. Sahih? Saya ulang. Nah. Taib, Allah berfirman, mattakhadzallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah sekali-kali memiliki anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidaklah ada yang bersamanya sesembahan yang hak. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din. Seandainya ada sesembahan selain Allah, seandainya ada banyak sesembahan, maka setiap sesembahan tersebut akan membawa apa yang dia ciptakan, dan sebagian yang lain akan menguasai sebagiannya. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Alimil ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang tahu yang gaib dan yang nampak. Fata'ala amma yusyrikun, maha tinggi, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Inti pembahasan dalam ayat ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu menafikan sekutu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menafikan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada
dua bentuk penafian. Penafian secara umum, Allah tidak memiliki apa? Sekutu. Dan ini karena apa? Kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah menafikan dari dirinya memiliki anak. Ini nafyun mujmal atau mufassal? Mufassal, penafian yang terperinci untuk apa? Membantah orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasara, atau kaum musyrikin. Ya, kita baca sarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Qauluhu ta'ala, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Allah sekali-kali tidak memiliki anak dan tidak ada yang bersamanya sesembahan. Itu kalau mau dijelaskan lagi, tidak ada yang bersama Allah sesembahan yang hak. Adapun sesembahan yang batil ada atau tidak? Ada buahnya. Ya. Makanya dalam mengartikan la ilaha illallah seperti yang sudah sering kita sampaikan, la ma'buda bihaqqin illallah. Inilah makna yang benar dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Makanya tidak benar kalau hanya mengartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Paham bedanya? Coba kita tes biar nggak ngantuk. Apakah benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah? Benar atau tidak? Yakin? Kenapa? Satu saja dulu. Mana yang jawab itu? Banyak sesembahan yang hak atau yang batil? Iya, karena banyak sesembahan yang batil di atas muka bumi ini. Banyak manusia menyembah kepada selain Allah, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah para wali, menyembah bahkan kerbau dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Banyak sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Dan ini pula yang telah Allah katakan dalam banyak ayat Al-Quran. Banyak sesembahan yang disembah oleh manusia. Bahkan orang musyrikin sendiri mengatakan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila, yaitu Nabi Muhammad SAW, kata mereka. Naudzubillahi min dzalik. Mereka orang musyrikin mengakui punya apa? Banyak sesembahan selain Allah. Ini salah satu sebab mengapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Bertentangan dengan kearifan lokal mereka, bertentangan dengan adat istiadat mereka, bertentangan dengan kebiasaan atau warisan nenek moyang mereka yang menyembah banyak berhala. Meskipun mereka tahu sebetulnya arti la ilaha illallah yang sebenarnya. Ya, karena mereka orang yang fasih bahasa Arab. Dan la ilaha illallah itu bahasanya mereka paham sekali. Artinya la ilaha illallah adalah hanya menyembah satu sesembahan, meninggalkan sesembahan yang lain. Namun karena mereka sudah terbiasa menyembah banyak sesembahan, mereka pun apa? Tidak mau meninggalkan kebiasaan padahal yang syirik tersebut. Jadi sekali lagi intinya, arti yang benar dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Harus ada kata-kata bihaqqin atau haqqun. Ini dari segi dalil syariat, sebagaimana Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu
wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Ini kata-kata hak dari ayat ini. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Ini ada dua ayat dalam Al-Qur'an, nanti dilihat dalam surat Luqman atau surat Al-Hajj. Demikian pula dari sisi bahasa Arab. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab terutama ilmu nahwu, la ilaha illallah itu antara la ilaha dengan illallah itu ada sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang tersirat di situ. Itu harus ada yang diwujudkan. La ilaha itu sebetulnya ada kata-kata yang sekali lagi kalau dalam bahasa Arab, bahasa nahwunya apa? Muqaddar, yang tersirat lah kurang lebih. Itu harus apa? Kalau diwujudkan jadi la ilaha haqqun illallah. Paham ya? Itu nanti pembahasan kalau antum sudah sampai isim kana dan seterusnya yang berkaitan dengan la nafiyah lil jinsi. Mau dijelaskan di sini? Nanti abot katanya. Taib, ikhwani fillah wa akhwani rahimani wa rahimakumullah. Intinya sekali lagi, la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak benar kalau hanya mengartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan ini sudah kita jelaskan dalam buku yang sudah kita tulis, Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Ada banyak kesalahan dalam mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sembahan kecuali Allah. Bahkan diantaranya ada arah kepada wahdatul wujud ataupun at-ittihadiyah, manunggaling kawula Gusti. Orang-orang yang menganut ajaran manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, mereka mengatakan semua sesembahan ini hakikatnya adalah Allah. Karena Allah sudah bersatu dengan apa? Makhluk-makhluknya. Orang musyrikin menyembah patung, hakikatnya kata mereka menyembah Allah. Karena apa? Allah telah bersatu dengan patung tersebut. Itu arti apa? La ilaha illallah kata mereka, tidak ada sesembahan. Kalau antum merenungkan secara mendalam, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti semua sesembahan yang ada ini adalah apa? Hakikatnya wujud Allah. Itu ya salah satu mengapa kok salah mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sembahan kecuali Allah. Karena ini bisa diarahkan kepada ajaran akidah wahdatul wujud ataupun al-ittihadiyah, mengartikan semua ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, fi hadil ayati yunazzihu ta'ala nafsahu an yakuna lahu waladun. Di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat sebelumnya, bahkan dalam surat Al-Ikhlas yang sudah kita bahas di awal kitab ini, Allah mensucikan dirinya dari memiliki anak. Ini adalah sekali lagi sifat salbiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Maka kewajiban kita yang pertama apa? Apa kewajiban kita kalau mendapati sifat yang dinafikan? Menafikan sifat tersebut. Apa cukup sampai di sini? Yang kedua apa? Menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Allah menafikan darinya sifat al-walad, anak, karena apa? Kesempurnaan keesaannya. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Disebutkan lam yalid wa lam yulad, ini karena apa? Kesempurnaan keesaan Allah. Dan karena kesempurnaan as-samadiyah, Allah tidak butuh kepada siapapun, baik bapak ataupun anak, karena Allah Maha Esa. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah menjelaskan bagaimananya kekejian ucapan Allah punya anak. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Maryam. Allah mengatakan mattakhadar rahmanu walada laqad jitum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada.
Mereka orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasara, orang musyrikin, mereka menuduh Allah punya anak. Laqad jitum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian mendatangkan penyimpangan, kekufuran, ucapan yang sangat mungkar sekali. Bahkan kata Allah, hampir-hampir langit itu terpecah, bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu runtuh. Karena apa? Mendengar kalian mengatakan Allah punya. Ini ucapan yang sangat dahsyat sekali, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada orang-orang liberal yang mereka meyakini adanya persaudaraan antara agama-agama langit, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bagaimana dikatakan bersaudara sedangkan Allah mengecam keyakinan kufur mereka. Dan Allah juga mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Al-Masih adalah anaknya Allah. Dan sungguh sesat juga yang mengingkari penamaan mereka dengan kafir, atau yang menyuruh umat untuk tidak mengatakan kafir kepada orang-orang itu. Allah yang mengatakan mereka kafir kok mau ditolak. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini sekali lagi bahaya kelompok liberal ataupun kelompok-kelompok misionaris orang-orang ahli kitab. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, matakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, dalam ayat ini mensucikan jiwanya dari memiliki anak, atau mensucikan dirinya dari memiliki sekutu fil mulki, dalam kekuasaannya, wa tasarrufi, dalam pengaturan alam semesta. Dan ini yang sudah kita sampaikan, diantaranya untuk juga membantah orang-orang yang menisbatkan diri kepada kaum muslimin, namun meyakini sebagian wali-wali kutub mereka namanya itu memiliki andil dalam mengatur alam semesta. Naudzubillahi min dzalik. Atau mereka meyakini ada selain Allah yang juga menguasai alam semesta ini. Padahal orang musyrikin jahiliyah saja tidak pernah memiliki keyakinan ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Makanya ini juga berkaitan dengan arti la ilaha illallah. Tidak benar kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Karena sekali lagi orang musyrikin jahiliyah yang pertama tadi, mereka paham arti la ilaha illallah adalah menafikan semua sesembahan selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, al-ubudiyah, bukan berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Dan seandainya ini maknanya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah otomatis sudah masuk Islam. Ya, karena tadi mereka sudah mengikrarkan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi selain Allah. Makanya tidak ada Tuhan selain Allah itu bukan arti dari la ilaha illallah. Paham? Namun jangan gagal paham. Ini biar ngetes, biar nggak gagal paham. Ya. Apakah benar tidak ada pencipta alam semesta selain Allah? Jawab. Hah? Benar ya? Alhamdulillah nggak ngantuk. Yang kedua, jangan bangga dulu. Coba yang kedua. Baik. Yang kedua, apakah benar tidak ada pencipta selain Allah adalah arti yang benar dari la ilaha illallah? Hah? Nah, agak ragu kelihatannya. Baik. Alat, ya ini masih nilainya belum 100. Kita ulangi lagi. Apakah tidak ada pencipta selain Allah
adalah arti yang salah dari la ilaha illallah? Hah? Yakin apa enggak? Hah? Ya atau enggak? Baik, alhamdulillah, wafaqakumullah. Jadi sekali lagi, tidak benar ya, ada beberapa arti la ilaha illallah yang beredar di tengah masyarakat dan itu tidak benar karena bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul dan juga ucapan para ulama. Di antaranya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kemudian juga tidak ada sesembahan selain Allah. Kemudian tidak ada hakim selain Allah. Ini di antara apa? Arti-arti yang beredar di tengah masyarakat tentang arti la ilaha illallah yang tidak benar. Dan ini alhamdulillah sudah kita jelaskan dalam buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Silakan dibaca lagi. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Allah juga menafikan dari dirinya sekutu fil ibadah dalam masalah apa? Al ibadah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Allahu ahad, Allah Maha Esa. Esa dalam rububiyahnya, tidak ada pencipta, pengatur alam semesta yang menguasainya kecuali Allah. Tidak ada sekutu dalam masalah uluhiyah, bahwasanya dialah satu-satunya sesembahan yang hak, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh mempersembahkan apapun dari ibadah kepada selain Allah. Baik doa, istighosah, isti'anah, menyembelih, bernadar, harus diserahkan hanya kepada Allah. Demikian pula Allahu Ahad, Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifatnya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'u al-basir. Kemudian dibahas di sini sekedar bahasa wa min fil maudhi'ain li ta'kidin nafi. Ini kita lewati saja. Kemudian kata Allah, idzan ladaba kullu ilahin bima khalaq. Apabila ada sesembahan lebih dari satu, maka setiap sesembahan itu akan membawa yang dia ciptakan. Pasti akan ada istilahnya rebutan kekuasaan, rebutan yang dia ciptakan. Ya. Ini sekali lagi, hada istidlalun lima sabaqa fi awalil ayat min nafyil walad wasyarik fil uluhiyati. Allah mengatakan demikian untuk mempertegas makna awal ayat tadi, yaitu menafikan anak dan sekutu, terutama dalam masalah al-uluhiyah. Tidak ada yang bersama Allah sesembahan yang hak. Hanya dia satu-satunya sesembahan yang hak. Kemudian kata Syekh lagi, ai lau kuddira ta'addudul aliha lan farada kullun minhum anil akhar bima khalaq. Seandainya banyak sesembahan, maka setiap sesembahan akan membawa apa yang dia ciptakan. Ini juga bantahan sebetulnya terhadap kaum musyrikin jahiliyah. Kalian wahai kaum musyrikin meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Namun kenapa kalian kok memiliki banyak sesembahan? Apakah sesembahan itu bisa menciptakan? Ini sebetulnya makna dari ayat ini kata para ulama. Paham ya? Ini iqamatul hujjah, menegakkan hujjah atas kaum musyrikin jahiliyah. Kalian sekali lagi kaum musyrikin jahiliyah meyakini hanya Allah yang mengatur, menciptakan, menguasai alam semesta. Tapi kenapa kalau kalian memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak? Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu juga bisa menciptakan? Ya, seperti yang Allah firmankan juga dalam ayat yang lain, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang diciptakan dan mereka tidak bisa menciptakan? Ya, maka sekali lagi ini adalah iqamatul hujjah atas orang-orang al-musyrikin. Wa hina idzin la yantadimul qaul li wujudil inkisam. Kalau ada sesembahan-sesembahan selain Allah yang bisa menciptakan juga, maka tidak akan mungkin terwujud alam semesta yang indah seperti ini, yang teratur seperti ini. Ya, kalau sekedar nanti akan disampaikan juga dalam kehidupan manusia saja, ya. Contoh dalam masjid.
Kalau ada dua ketua takmir, bisa enggak kajian seperti ini? Hah? Bisa enggak? Yang satu minta ya kajiannya nggak usah akidah, itu memecah belah umat misalnya, nggak mungkin akan ada. Paham? Iya. Mungkin yang satu pengen ngadakan, tapi yang satu dimatikan listriknya misalnya. Buyar, paham? Nanti ada boykot sana, boykot sini, paham? Ini kalau apa ada dua kubu. Ini kalau dalam lingkup yang masjid kecil. Apalagi yang kecil juga, misalnya dalam keluarga. Kalau istri itu juga sebagai kepala rumah tangga, ada dua kepala rumah tangga. Apakah bisa sakinah mawaddah warahmah? Tidak mungkin. Paham? Ini kalau apa skop yang kecil. Apalagi alam semesta yang sebesar ini. Makanya Allah mengatakan, idan la dabakulu ilahin bima khalaqa. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ya, nanti lihat dalam ayat yang lain Allah mengatakan, seandainya ada sesembahan selain Allah di atas muka bumi dan langit ini, maka akan rusak langit dan bumi. Yang lain sekarang dinginnya siang, yang lain kepinginnya apa? Malam. Tidak mungkin bisa apa? Teratur. Ya, makanya di antara dalil para ulama mengatakan yang menciptakan ya sesembahan yang haknya satu, karena apa? Ini alam semesta yang teratur ini. Ini menunjukkan apa? Allah satu-satunya Al-Khaliq dan Dia satu-satunya Al-Ma'bud yang diibadahi. Wal waqi' al-musyahad annal kauna muntazimun atama intizam lam yahsul fihi ta'addudun wala inkisam. Dan kenyataan yang kita bisa saksikan di alam semesta ini, ketika alam semesta sangat luar biasa teratur indah, malam siangnya juga demikian, datang silih berganti secara teratur. Ini menunjukkan hanya satu sesembahan, hanya satu yang menciptakan dan yang mengatur. Kemudian wala ala ba'dhum ala ba'dhin, seandainya ada lebih dari satu sesembahan, satu pencipta, maka sebagian akan menguasai sebagian yang lain, akan mengalahkan sebagian yang lain. Ai walau kana ma'u ilahun akhar lakana kullun minhum yatlub qahral akhar wa mukhalafata. Seandainya sekali lagi ada sesembahan yang lain, ada lebih dari satu sesembahan, maka setiap dari mereka akan ingin menguasai yang lainnya. Seperti tadi, jangan jauh-jauh tadi. Ya, kalau di masjid ada apa? Dualisme kepemimpinan, meskipun nggak secara strukturnya sama, tapi apa? Yang satu ingin menguasai saja. Padahal dia cuma marbot misalnya, ya, karena iri. Wah, ini kok, kalau tua takmirnya fulan, masjid kok makmur, iri dia. Kepingin apa? Menguasai. Ini akan terjadi apa? Kekacauan, keributan dan dibubarkannya kajian-kajian tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, kalau ada lebih dari satu sesembahan, satu ilah, satu Al-Khaliq, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi kudeta. Faya'lu ba'dhum ala ba'din kahali mulukid dunya. Ini yang kita isyaratkan tadi. Maka sebagian akan menguasai, mengalahkan, mengkudeta sebagian yang lain, seperti keadaan raja-raja di dunia. Wa hinaidin fadzalikal maghlub ad-dha'if la yastahiqu an yakuna ilahan. Maka seandainya pun ada tadi kudeta, maka yang dikudeta, yang kalah, tidak layak sebagai apa? Sesembahan. Maka intinya kembali kepada apa? Al-ilah, al-ma'bud yang hak hanya satu. Wa idza takarrara butlanul musyarik ta'ayyana an yakuna al-ilah wahidan huwallahu wahda. Apabila sudah jelas kebatilan adanya sekutu selain Allah, maka wajib diyakini sesembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini bukan hanya sekedar meyakini saja, namun prakteknya juga demikian.
tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah, namun masih istighosah kepada Rasulullah. Ini bertentangan. Ini nggak connect antara la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan perbuatannya, ucapannya yang istighosah kepada Rasulullah. Ya. Dan sering kita sampaikan, hati-hati kalau mungkin terutama yang nggak bisa bahasa Arab, banyak lantunan-lantunan mungkin dalam medsos dan sebagainya, kata-kata ya Rasulullah aghithna atau aghithna ya Rasulullah. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah, yang artinya ya Rasulullah tolonglah kami. Paham ya? Ingat itu. Jadi sekali lagi kalau mendengar kata-kata itu harus ada pengingkaran. Dan kalau mungkin ada di, nggak tahu, di medsos antum atau mungkin di mainan anak-anak, kadang ada kayaknya syiar Islam, padahal itu syiar syirik. Ya Rasulullah apa? Aghithna, ya Rasulullah tolonglah kami. Padahal Rasul sendiri mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohonlah kepada Allah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Rasul sendiri istighosah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, istighosah. Istighosah itu artinya minta tolong dikala susah. Kebetulan waktu itu apa? Pas perang Badar, Rasul merasa khawatir pasukan kaum muslimin akan dikalahkan oleh kaum musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat. Rasul pun istighosah kepada Allah. Ya, maka syirik kalau istighosah kepada selain Allah, kalau istighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takarrara butlanul musyrik ta'ayyana an yakuna al-ilah wahidan huwallahu wahdah. Wa lihada qala, oleh karena itulah Allah berfirman, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, ay minasyarik wal walad, yaitu mereka mensifati Allah dengan memiliki sekutu ataupun memiliki anak. Demikian pula ini bantahan kepada orang-orang yang mereka suka berzikir, namun tadi mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dengan meyakini wali-wali mereka punya andil dalam alam semesta, bahwasanya wali-wali tersebut berhak disembah selain Allah. Bahkan mereka kalau datang kepada tokoh-tokoh agama spiritual mereka sampai apa? Sujud-sujud, padahal sujud hanya untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ini yang harus disampaikan kepada umat, kata-kata subhanallah mensucikan Allah dari segala sekutu. Baik malaikat, nabi, para wali tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, entah dalam rububiyah, uluhiyah ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan alimil ghaib. Di antara sifat yang khusus bagi Allah, dialah alimil ghaib, yang tahu yang ghaib. Ini yang juga kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala dialah yang tahu yang ghaib. Maka tidak boleh menyekutukan Allah dalam salah satu sifatnya ini. Ya, ini berkaitan dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Wajib Allah disucikan dari sekutu dalam apa? Sifat-sifatnya. Di antaranya sifat alimil ghaib. Dialah Allah satu-satunya yang tahu yang gaib. Di antaranya masalah nasib orang ke depan itu bagaimana, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terus disampaikan. Karena jangankan yang lulusan SD, bahkan yang lulusan dokter saja, naudzubillah min dzalik, yang juga ngaji sunnah, masih juga meramal nasib orang. Apalagi kalau sudah masa politik, naudzubillah min dzalik, tadi tukang-tukang ramal, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati. Kita yakini tidak ada yang tahu nasib orang, masa depan orang kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang lain, dirinya saja nggak tahu tentang apa yang dia perbuat esok hari. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu
apa yang dia perbuat esok hari. Karena ini masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Maka tidak boleh menyekutukan Allah dalam diantaranya salah satu sifatnya alimil ghaib. Namun sangat disayangkan banyak manusia yang masih menjadikan sekutu bagi Allah, terutama dalam sifatnya alimil ghaib. Ya, diantaranya meyakini wali-wali tadi itu punya kemampuan tahu masa yang akan datang. Naudzubillah min dzalik, tahu nasib orang. Ini syirik dalam tauhid asma was sifat. Demikian pula meramal nasib orang, syirik dalam masalah sifat-sifat Allah yang alimil ghaib, hanya Allah yang tahu yang ghaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimil ghaibi wasyahadah. Bahkan sudah kita sampaikan juga ucapan salah satu tokoh atau orang yang punya bait-bait puisi yang menyanjung Nabi namun berlebihan sampai menyekutukan Allah dengan Nabi, menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ungkapannya, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika musibah datang. Boleh enggak berlindung kepada Nabi? Syirik kepada Allah dalam tauhid apa ini? Rububiyah atau uluhiyah? Al-uluhiyah. Isti'adzah, minta perlindungan kepada siapa? Rasul saja diperintahkan berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kok mereka berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum cukup kesyirikan ini, mereka tambah dengan syirik dalam ar-rububiyah. Wa min judika dunya wa dharrataha. Dan di antara kedermawananmu wahai Muhammad, dunia dan akhirat. Gimana menurut antum? Dunia dan akhirat milik Nabi Muhammad? Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Tidak cukup mereka menyekutukan Allah dalam rububiyah uluhiyah, tambah dengan asma wa sifat juga, atau sifat Allah yang mereka sekutukan. Kata penyair tadi dan yang juga menyenandungkannya, wa min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu lauhul mahfud, ilmu pena takdir, ilmu ghaib. Maka komplit sudah kesyirikan mereka. Nggak mau setengah-setengah mereka syiriknya. Diborong semuanya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati sekali lagi, banyak kesyirikan yang bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya lewat pujian-pujian yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Allah berfirman tadi, alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tahu yang gaib dan yang nampak. Ai huwal mukhtassu bi ilmi ma ghaba 'anil ibad wa ilmi ma yashahidunahu. Dialah Allah yang hanya tahu yang gaib dari hamba-hambanya dan apa yang mereka saksikan. Jadi Allah mengetahui segala-galanya, di antaranya yang gaib tadi. Adapun yang syahada, yang nampak, kata Syekh, wa amma ghairuhu fa huwa wa in alima syai'an minal musyahad fa inna la ya'lamul ghaib. Secara umum manusia tahu apa yang nampak di hadapan mereka secara global tentunya. Adapun perinciannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang kita ini, kita menyaksikan siapa yang hadir di sini, siapa yang ngantuk, siapa tahu kan? Kalau gini berarti ngantuk. Betul enggak? Meskipun secara detailnya hanya Allah yang mengetahui. Namun yang pasti kalau masalah gaib, terutama yang
ya akan datang, nggak akan mungkin bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah kata ulama, ada ghaib yang mutlak yang hanya Allah yang tahu, ada yang nisbi yang relatif. Seperti misalnya masa lalu orang secara mutlak tidak yang tahu atau gimana? Ini yang relatif atau yang mutlak? Relatif, karena apa? Di antara yang tahu adalah si pelakunya atau orangnya dan juga yang pernah menyaksikannya. Paham ya? Adapun tentang masa depannya dia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan dia mati dan seterusnya, kapan dia memperoleh ini dan itu, hanya Allah yang tahu. Ini kalau mau dirinci lagi. Kemudian kata Asy-Syaikh, Allah berfirman, fata'ala ay tanazzahallahu wa taqaddas amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ay fahuwa subhanahu muta'alin an yakuna lahu syarikun fil mulki. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Dan sudah kita sampaikan, tauhid rububiyah mengandung atau mengharuskan tauhid uluhiyah. Mengharuskan artinya kalau sudah diketahui Allah tidak memiliki sekutu dalam kekuasaan pengaturan alam semesta, maka demikian pula maha suci Allah dari sekutu dalam uluhiyahnya. Kita pindah ayat berikutnya. Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kalian membuat perumpamaan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kata Syekh, Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian membuat perumpamaan atau permisalan bagi Allah. Yanha subhana an darbil amsal lahu. Dalam ayat ini Allah melarang membuat perumpamaan bagi Allah. Wa darbul masal huwa tashbihalin bihal. Namanya membuat perumpamaan yaitu menyamakan suatu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Dicontohkan di sini, ayat ini berkaitan dengan kaum musyrikin jahiliyah. Wa kanal musyrikun yaqulun innallaha ajallu min an ya'budahu al-wahid minna. Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha mulia dari langsung disembah oleh hambanya di antara kita, kata mereka orang musyrikin. Fala budda min ittikhad wasita bainana wa bainahu. Maka harus ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Arab, ma asbal laila bil bariha. Alangkah miripnya malam ini dengan yang kemarin. Dalam artian ungkapan orang musyrikin jahiliyah ini juga diadopsi, dikopi, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini kita pernah dengar sendiri. Kata mereka, kita ini kalau mau beli mobil ya dari Jepang, made in Jepang, nggak mungkin kita langsung ujuk-ujuk datang ke Jepang. Namun lewat distributor. Nah, demikian pula kita ini kalau berdoa kepada Allah langsung, kita ini siapa? Kita ini pelumuran dengan dosa, maka butuh perantara. Di antaranya kata mereka, wali-wali yang telah mati tersebut. Ini sama dengan kelakuan kaum musyrikin jahiliyah, membuat perumpamaan bagi Allah. Kata mereka juga, kita kalau mau menemui presiden, gak mungkin langsung datang ke istananya menemuinya. Harus lewat ajudan, protokolnya terlebih dahulu. Demikian pula kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita istighosah, kalau kita berdoa kepada Allah, gak boleh langsung, harus lewat orang-orang yang mulia, yaitu wali-wali yang telah mati. Ini adalah kelakuan kaum musyrikin jahiliyah yang Allah katakan juga dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah,
Mereka berkata, kami tidak beribadah kepada wali-wali yang telah mati itu, namun mereka hanya perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini sekali lagi kelakuan orang musyrikin jahiliyah yang masih diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Pada Allah berfirman tadi, fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kalian menjadikan perumpamaan, permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fakanu yatawassaluna ila bil asnam. Mereka membuat perantara berhala-berhala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang Allah firmankan dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'u wa la yadurruhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang-orang musyrikin jahiliyah beribadah kepada berhala-berhala mereka yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada mereka, dan mereka berkata, yang kami ibadah itu hanyalah apa? Pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Fakanu yatawassaluna ila bil asnam wa ghairiha tasbihan lau bimulukid dunya. Mereka apa? Menjadikan berhala-berhala mereka, wali-wali mereka yang telah mati itu sebagai perantara dalam rangka apa? Tasbih, memperumpamakan, menyerupakan, menyamakan Allah dengan raja-raja di dunia tadi. Nggak mungkin langsung bisa datang kepada raja ataupun presiden ataupun pemimpin negara kecuali lewat apa? Ajudan protokol. Maka demikian pula kata mereka, kalau beribadah kepada Allah, kalau berdoa kepada Allah harus lewat perantara orang-orang suci, diantaranya apa? Wali-wali yang telah mati. Ini kata Allah adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang mengatakan ini adalah syirik, Allah yang mengatakan, Allah yang melarang. Nah, fanaha subhana an dzalik, Allah melarang akan hal ini. Li'annahu subhana la mislalah, karena Allah apa? Tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa yang berdoa kepadaku. Maka sekali lagi, ini kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah dan juga di zaman ini. Naudzubillahi min dzalik. Fala yumatsal bi khalqi wa la yushabba bihim. Tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluk. Dan dalam hal ini sekali lagi baik dalam rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Cuma sekali lagi dalam masalah tauhid asma wa sifat jangan gagal paham sebagaimana alil bidah. Ini sudah kita jelaskan dalam pembahasan kajian hari Kamis Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau yang dinamakan menyerupakan Allah tasbih itu seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, baru itu namanya tasbih yang haram, yang kufur akbar. Namun kalau sekedar menetapkan Allah punya tangan, punya wajah, punya sifat cinta, ridha dan seterusnya, ini bukan berarti apa? Menyerupakan. Kalau ahli bid'ah mereka gagal paham, dan itulah kelakuan mereka, selalu gagal paham. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah berdasarkan firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dituduh kita menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ini perumpamaannya kata para ulama, seperti kalau ada orang bilang kepada si alil bid'ah tadi, saya tadi lihat monyet di kebun binatang. Dia pun langsung marah. Jangan engkau serupakan aku dengan monyet. Padahal dia sendiri yang apa? Gagal paham. Sekedar orang mengatakan ada wajah monyet, apakah berarti menyamakan dengan wajah manusia? Begitu atau tidak? Kalau yang merasa ya wallahu a'lam. Nah, kalau kita enggak paham. Cuma itulah ahlu al-bidah selalu gagal paham. Sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Nah, innallaha ya'lam, sesungguhnya Allah mengetahui, ai annahu la mislalah, Allah mengetahui tidak ada yang serupa dengannya. Wa antum la ta'lamun, kalian wahai orang musyrikin tidak mengetahui. Fa fi'lukum hada sadara an tawahum min fasidin wa khatirin batilin. Persangkaan kalian seperti tadi menyerupakan Allah dengan presiden ataupun dengan pemimpin negara yang butuh. Kalau menemuinya ajudan atau yang lainnya, ini adalah
halusinasi kalian yang fasid, yang rusak, yang batil. Wala ta'lamuna aidan ma fi ibadatil asnam min su'il akibah, dan kalian tidak tahu bagaimana akibat nanti pada hari kiamat, siksa ataupun azab bagi yang menyembah berhala-berhala tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.